Guys, kembali lagi dengan saya, Mazenda Albiruni di Mazenda Channel. Di sini saya tanpa basa-basi akan membahas soal komen-komen gak penting di Instagram, orang-orang yang toksik, orang-orang yang ingin famous dengan cara yang salah, ingin orang top komen dengan cara-cara first gitu. Nanti akan saya bahas lebih lengkap, lebih jelas. Dan sekarang ini saya sudah buat skripnya, semoga kawan-kawan dapat menikmati. Nah, guys, jadi yang paling pertama tidak penting di Instagram komentarnya itu apa? Toksikah? Ataukah orang-orang yang mencari perhatian atau apa? Menurut saya secara pribadi, orang yang paling pertama tidak penting komentarnya di Instagram itu adalah orang-orang yang nge-mislike. Jadi nge-mislike ini banyak banget ya. Jadi nge-mislike itu bisa ditemukan di hampir di setiap postingan-postingan yang username itu cukup terkenal gitu username-nya. Lalu pembahasannya juga cukup sering diposting, misalnya di Instagram. Juga dia followersnya banyak, tapi mereka mencari tempat atau panggung gitu bagi saya. Nah, jadi mereka tuh banyak banget yang ingin jadi top komen karena niatnya pembacaan saya sebagai mereka ingin eksis. Contohnya bisa dilihat di dalam komentar ini. Jadi ini dari salah satu akun yang cukup terkenal, barangkali gitu. Dia ada yang komen first gitu. Itu firstnya ST-nya panjang gitu. Ya ini namanya juga kata-katanya biar lebih dekat mungkin ya. Lalu kenapa itu, untuk apa eksis dengan cara kayak gitu loh, itu pertanyaannya. Kenapa enggak dengan postingannya dirinya gitu, dengan postingan dia milikinya, atau dengan karya atau apa atau yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan top komen gitu, itu lebih baik menurut saya dia orang yang bisa berpendapat logis, dia mempunyai opini yang bagus, lugas dan bisa dipahami. Lalu juga dia misalkan mempunyai sebuah argumen yang kuat dalam mengungkapkan sesuatu. Maksudnya tuh kayak misalkan oke deh, ada sesuatu yang misalkan soal UFO, oh saya punya info nih soal UFO itu salah nih, misalkan kayak yang dari Polandia itu ternyata hoax. Nah itu kayak gitu loh menurut saya ya. Tapi ada juga yang punya pemikirannya misalkan menarik gitu, atau misalkan barangkali menurut saya mungkin ya, maksudnya itu kayak orang-orang yang berkomedi gitu, yang punya unsur komedi atau komentar komedinya itu kuat, itu tidak masalah gitu bagi saya, karena itu menghibur orang lain, karena ada fungsinya jelas untuk orang lain, impactnya jelas gitu, ada tujuan, ada dia punya fungsi yang kuat gitu bagi orang-orang untuk menghibur fungsinya. Nah tapi untuk orang-orang yang komentar kayak gitu first, apalagi dengan untuk nampatin gitu dengan atau dalam kurung naraciaga. Kalian pasti pernah lihat gitu orang naraciaga gitu di komentar dulu, mungkin sekarang masih ada entah ya, karena memang sekarang udah jarang saya juga mendapatkan gambar ini di Google gitu. Jadi ini pakai bot untuk jadi top komen gitu, first comment di komentar orang misalkan kayak selebgram gitu kan, untuk apa gitu, maksudnya nggak penting banget. Tapi gini ya guys, sebenarnya ini penting karena jangan menghujat orang, walaupun memang saya juga jujur nggak suka ya orang-orang kayak gitu, ngapain sih gitu dengan cara famous dengan cara kayak gitu, nggak penting banget. Tapi teman-teman gitu, jangan menghujat orang yang kayak gitu. Misalkan saya sering lihat orang yang di naraciaga gitu, di bawahnya tuh pasti ada komentar dengan cara menghujat atau apa. Jangan, kalau kalian misalkan dengan komentar yang fungsinya atau di luar dengan cara atau kata-kata yang menghujat gak apa-apa, tapi ini dengan cara yang menghujat jangan. Karena gini guys, ada beberapa hal yang penting kalian harus perhatikan ketika ada orang komentar yang naraciaga atau first atau like, atau misalkan dia kayak di postingan ini hujat gue dong gitu dengan postingan, di dalam postingan ini kalian harus tahu dulu sebabnya kenapa dia melakukan hal itu, karena kita nggak tahu kenapa orangnya, kita mungkin bakal nggak tahu sebabnya, tapi kita harus tahu barangkali dia punya sesuatu sebab yang membuat dia seperti itu. Sebabnya yang paling pertama yang jelas banget itu orang-orang yang ingin famous atau eksis gitu.
eksis yang kayak gimana gitu pertanyaannya. Eksis yang kayak gimananya itu dia jelas-jelas ingin mempunyai posisi atau fame-nya secara, kalau misalkan kita di Desima kan ada meteran gitu, dia ingin naik gitu. Nah kita lihat tuh dari media sosial, di media sosial algoritmanya secara dia tuh mungkin sadar mungkin enggak, itu dia menginginkan itu naik gitu. Kalau kok ada yang nggak sadarnya? Ya karena secara tidak langsung biasanya orang yang sudah mengunjungi profilnya itu ketika dia melihat postingan-postingan yang menarik di Instagramnya, mau itu laki-laki apalagi perempuan, itu pasti akan langsung di follow, apalagi kalau gitu kan. Jadi yang jelas dia ingin eksis gitu. Itu beberapa yang saya pembacaannya sebabnya karena itu cara yang mudah gitu, dengan kita komentar Instagram selebgram, artis, atau youtuber, atau orang-orang politik yang terkenal gitu, itu cepat banget gitu untuk kita naik gitu. Salah satu caranya itu, tapi menurut saya itu nggak baik ya, karena kalau misalkan kita komentar dengan cara yang misalnya nggak penting banget, terus kita niatnya pengen eksis, ya nggak usah gitu. Bisa dengan karya, bisa dengan apa, cari cara lain lah buat kalian gitu. Bebaskan, ini era bebas gitu. Lalu yang sebab kedua adalah dia itu kesepian. Nah ini hati-hati banget nih, ini saya, jangan kalian istilahnya menghujat dengan mudah, karena bisa jadi orang itu kesepian. Orang yang kesepian itu salah satunya dia mengalami gejala psikis yang dia merasa bahwa aduh saya nggak punya teman. Orang itu makhluk itu maksudnya manusia itu makhluk sosial. Ketika dia tidak punya teman, dia akan merasa psikisnya terganggu. Artinya dia ada gangguan di dalam jiwanya yang dia butuhkan untuk mengobati dengan cara salah satunya dengan media sosial dan menempatkan dirinya dalam first comment, Instagram, Facebook, Twitter, juga mungkin ada yang lain gitu. Jadi kalian, menurut saya hati-hati kalau komentar gitu. Bisa jadi orang itu kesepian, kan kasihan gitu. Kalian bayangin kalau posisinya kesepian, kita kesepian, kita ingin ada yang nemenin, tiba-tiba malah ada yang datang menghujat. Bayangin kayak gitu kan kasihan. Yang ketiga itu yang paling sering ditemuin itu, ya maksudnya ya cukup sering ditemuin itu orang yang jual akun atau promosi akun atau promosi produk. Ini menurut saya sih ya kita nggak usah hujat juga gitu, karena kan kasihan juga orang namanya usaha gitu ya. Kalau usaha kan semaksimal mungkin caranya gimana, yang penting mereka bisa membuat perut mereka terisi dengan cara apapun mungkin, tapi yang penting halal, jangan yang haram. Kalau misalkan pendapat kalian, oh ini ya ini termasuk ini, wah ini curang, termasuk ini dia nge-hack akun atau apa, itu balik lagi ke pribadinya masing-masing, karena kita kan nggak tahu, siapa tahu itu dia lakukan dengan usahanya sendiri. Misalkan dia ngelola akun meme atau akun Instagram kayak TikTokan gitu atau apa gitu yang dibuat dikelolanya udah lama, tiba-tiba dia ingin ngejual karena dia punya kebutuhan yang sangat penting, kan kasihan gitu. Kita nggak tahu. Nah kita harus berpikirnya dengan cara out of the box. Jadi kita harus berpikir di luar kotak kita atau lingkaran kita. Jangan-jangan orang itu lagi membutuhkan sesuatu, orang itu lagi membutuhkan pertolongan kita gitu kan, kita nggak tahu gitu. Yang kedua itu selanjutnya setelah tadi nge-mislike itu toxic comment. Jadi pasti kalian ini paling favorit kalian yang nonton, pasti saya yakin ini favorit banget kalian. Toxic comment itu kalian pasti pernah lihat ya, pasti kalian juga kenal orang-orang yang sering hujat, orang-orang yang ngomongnya tuh kayak bahasa-bahasanya bahasa binatang atau bahasa ya istilahnya alat-alat yang tidak boleh, ya tabu lah gitu kalau kita ngomongin di publik gitu. Yang jelas indikasinya dia kasar atau enggak gitu. Nah tapi kita harus lihat dulu niatnya dia gimana, apakah ada penekanan atau tidak. Tapi yang jelas ini banyak banget orang yang kayak gitu. Misalkan kayak gini, ini dari saya nggak akan menghilangkan namanya, saya bacain ini dari anak Hakim. So cantik lo, mukanya kayak babi, badan kayak gajah. Pasti orang yang nerima ya kalau baca ini. Saya dapat dari Instagram orang yang
istilahnya ya udah cukup terkenal ya, ini pasti dia kalau saya baca pribadi saya bakal insecure membaca yang kayak gini. Ini jahat banget gitu ngomongin orang dengan cara ngomongin gue gajah, gue babi gitu kan. Wah, sakit hati banget. Kalau misalkan toxic comment itu pasti gak mungkin toxic comment itu muncul tanpa sebab. Pertama nih, buat posisi dia lebih superior dari yang lain. Jadi, misalkan saya gini, saya punya kelompok, punya geng, saya ingin kelihatan lebih superior dari yang lain. Saya pasti akan menggait atau mengajak orang-orang di sekitar saya, misalkan si A, si B, untuk ikut menghina si C yang ada di geng saya. Saya ingin posisi saya lebih kuat dari si C, atau bahkan dia merasa lebih pintar, lebih sempurna dari orang yang misalkan maksudnya itu di kolom itu, misalkan itu ada selebgram nih, dia komentaris itu tadi lebih merasa lebih sempurna dari dia misalkan. Yang misalkan kayak gini, kayak misalkan, atau Lucinta Luna misalkan. Ada orang yang komentarnya di dua Instagram itu, dia bilang bahwa kalian mukanya kayak kuda misalkan karena sama-sama misalkan apa gitu, ada kesamaan yang menurut dia gitu, menurut dia ya, bukan ke saya gitu. Pokoknya gini ya guys, yakin dengan diri kalian, kalian jangan sampai jadi orang yang bikin toxic comment, mau itu bentuknya jail atau apa, tapi jangan nyinggung perasaan orang lain. Percaya deh, kasihan orang lain tuh bisa jadi insecure. Insecure itu nggak hanya fisik, tapi insecure itu bisa sampai pikiran, jiwa, sakit hati gitu kan, gitu. Itu dampaknya bisa lebih parah gitu guys. Kalau misalkan kalian pernah toxic comment, ya udah jangan lagi. Misalkan kalian nanya gitu ke saya, misalkan nanyanya gini, memang kamu sendiri nggak pernah toxic comment? Pernah. Saya sendiri pernah, jujur saya pernah toxic comment di Instagram politik, adu argumen, karena saya jujur saja nggak begitu suka dengan orang-orang yang fanatik gitu. Fanatiknya fanatik politik, tapi ya kalau misalkan fanatik yang lain silakan, asalkan porsinya tidak terlalu ya gitu, tidak terlalu sampai mengganggu kepercayaan atau misalkan mengganggu orang lain gitu, kepentingan orang lain kan kasihan gitu. Kita harus punya kepekaan sosial kan, kasihan gitu. Saya percaya orang-orang yang mengalami toxic comment ini nggak hanya orang-orang selebgram, tapi pasti ada di antara kalian orang yang bukan selebgram, atau misalkan orang yang menuju selebgram, atau orang yang menuju youtuber, menuju artis, menuju orang sukses. Amin. Akhir kata dari saya, kalian pokoknya hindari. Makanya menurut saya famous dengan cara seperti itu ya baik, tapi ya ada juga mungkin beberapa youtuber yang dengan cara seperti itu kali untuk terkenal. Banyak, saya yakin banyak yang gitu. Udah kali, tapi untuk kalian jangan, nggak ada gunanya, fungsinya nggak ada. Nah, jadi akhir kata dari saya, terima kasih untuk yang nonton, semoga terhibur. Maaf kalau ada salah kata, tolong subscribe channel ini dengan ya, bantu saya support. Saya minta tolong kepada kalian, share juga, dan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih ya. Bye. Pulling out the coupe at the lot.